Wortel, telur, atau kopikah dirimu? Evan Canet Prison. Pasangan muda yang baru menikah, hari-harinya penuh keceriaan. Pasangan muda ini adalah Eko Saputra dan Diah Ayunda Pratiwi. Mereka adalah teman sekolah di SMA. Kebahagiaan dan keceriaan mereka sering dibagikan di akun media sosial yang mereka miliki. Status mereka berupa foto-foto kebahagiaan dan keceriaan bertebaran di akun sosmed mereka, dan selalu mendapat tanggapan positif dan ramai komentar, serta doa untuk kelanggengan rumah tangganya. Sebulan sudah umur pernikahan pasangan muda ini, dan akun sosmed mereka mulai sepi dari status berbagi foto-foto kebahagiaan dan keceriaan pasangan muda ini. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Untuk mengetahui selanjutnya, pastikan Sobat telah subscribe channel Evan Canet dan like videonya. Dia yang baru sebulan menikah mengunjungi orang tuanya dan bertemu dengan ibunya. Raut wajah dia kali ini tidak seperti di foto-foto status sosmednya yang selama ini ia share. Kali ini murung dan gestur pundaknya jatuh. Terkadang diselingi desahan seperti ingin melepaskan beban berat. Dia duduk di sofa bersebelahan dengan ibunya di ruang keluarga. Dia menceritakan panjang lebar tentang kebiasaan suaminya yang baru ia ketahui setelah berumah tangga dengannya. Mas Eko orangnya gak aware, tidurnya malam dan bangunnya susah. Suka bawa kerjaan ke rumah, gak mau bantu-bantu kerjaan di rumah, dan boros lagi. Udah gitu, sukanya nyuruh-nyuruh. Anak mama sih, sebel, bla bla bla. Ia berharap ibunya mendukung dia dan menyalahkan Mas Eko suaminya. Namun, ibu yang kaya akan pengalaman, istilahnya kenyang asam garam kehidupan, hanya diam saja. Sesekali ibunya berucap, gitu ya. Oh, iya. Terus, sudah nak ceritanya? Ibunya bertanya. Pertanyaan itu belum sempat dijawab anak perempuannya itu. Si ibu beranjak dari sofa dan bergegas menuju dapur. Dia bergegas mengikuti ibunya ke dapur sambil meneruskan curhatnya. Ibu bijak ini di dapur segera menghidupkan kompor dan memasak air. Ibu mau buat minum untuk dia. Gak usah bu, air. Enggak. Dia belum selesaikan ucapannya, ibunya sudah memotongnya. Setelah beberapa waktu, air pun mendidih. Tak butuh waktu lama, karena pakai api biru, ibu mengambil 3 gelas kaca dari laci kitchen set dan menuangkan air yang mendidih itu ke dalam 3 gelas tersebut. Tanpa berkata-kata, si ibu kemudian memasukkan sebutir telur ke dalam gelas pertama, gelas kedua dimasukkan wortel, dan gelas 3 dimasukkan 3 sendok teh bubuk kopi, dan diaduknya. Setelah menunggu beberapa menit, ibu bijak ini menunjukkan isi ketiga gelas tadi kepada putri kesayangannya yang lagi galau. Dan hasilnya, wortel yang keras menjadi lunak, telur yang mudah pecah menjadi keras, dan kopi menghasilkan aroma yang harum. Dia memperhatikan ketiga gelas tersebut, dan kemudian pandangannya berpindah
tertuju pada ibunya dengan raut muka kebingungan. "Apa maksud ibu?" Ia berkata dalam hati. Ibunya paham kalau anaknya kebingungan dan si ibu segera menjelaskan. "Wu, Wu adalah panggilan kesayangan untuk anak perempuan di Jawa. Wu, anak ibu yang cantik. Masalah itu pasti ada dan selalu ada selama kita masih hidup. Nggak peduli pernikahan kalian yang 9 ini atau pernikahan ibu yang sudah puluhan tahun, pasti ada masalah. Hidup itu seperti air mendidih yang bergolak dan panas. Air mendidih yang bergolak dan panas itu bukanlah masalah, tapi masalahnya itu adalah bagaimana sikap atau respon kita terhadap masalah itu sendiri. Sikap atau respon kita terhadap masalah itu akan menentukan kualitas diri kita dan menentukan dampak yang muncul dari sikap atau respon kita terhadap masalah itu tadi. Jadi, kualitas diri kita bisa seperti wortel yang lembek, atau telur yang mengeras, atau kopi yang harum. Jadi, wortel dan telur berubah karena air panas itu. Sementara kopi malah mengubah air, membuat air itu menjadi harum. Cahayu ibu berharap kamu memiliki kualitas diri seperti kopi. Kamu bisa memanage masalahmu menjadi lem yang merekatkan dan menguatkan pernikahanmu menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Oke? Ujar ibunya. Dia hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum paham dan bangga pada ibunya. Sobat MPKNet, dari kisah di atas kita belajar tentang sikap atau respon orang terhadap masalah mereka. Tiga sikap atau respon terhadap masalah. Yang pertama, ada yang menjadi lembek, suka mengeluh, dan mengasihani dirinya sendiri, dan menjadikan dirinya korban. Yang kedua, ada yang mengeras, marah, dan menyalahkan pihak lain. "Elu sih," suka mengkambing hitamkan orang lain. Yang ketiga, ada juga yang justru semakin harum, menjadi semakin kuat dan bijaksana. Luar biasa. Sobat, semoga kita menjadi pribadi yang tidak larut dalam masalah, tapi mengubah masalah menjadi kekuatan baru diri kita. Semoga Allah memberkahi. Amin. Salam damai bahagia selalu. FNKNet. Sobat FNKNet, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir tanpa skip. Dan pastikan sobat telah subscribe channel FNKNet. Dan jangan lupa like and share videonya. Tonton terus video-video lain dalam channel FNKNet. Dan nantikan video selanjutnya dengan tema yang lain, dengan pelajaran yang lain. Sampai jumpa.